Di Sumatera Barat, 3 kota tua tumbuh dengan peran berbeda. Padang kota pelabuhan, Bukit Tinggi kota pemikir, dan Sawah Lunto kota pertambangan. Ketiganya adalah ruang ingatan tempat sejarah, manusia, dan identitas bertemu. Hampir sepanjang abad ke-19, Padang adalah kota metropolitan terbesar di seluruh pulau Sumatera. Namun, sesungguhnya Padang bukanlah kota tua yang pamer kemegahan, tapi kota gerbang pertama kolonial di pantai barat Sumatera. Kota yang sudah berusia lebih dari 356 tahun ini menyimpan lapisan ingatan tentang perdagangan, tentang perlawanan, tentang bencana dan perubahan. Buku berjudul Padang Abad ke-17-18 Sejarah Masyarakat dan Tradisi, Budi Arsya dan Muhammad Iqbal menuliskan, disebut Nagari Padang karena berada di dataran luas terbentang yang dikelilingi perbukitan tinggi. Keadaan alamnya berupa dataran terbuka hingga ke pantai. Dahulunya Padang mencakup 8 korong atau kampung yang letaknya mengikuti garis aliran sungai yang bernama Batang Arau. Kampung itu dalam catatan Valentinch adalah Kampung Binuang, Koto Baru, Tanjung Sabar, Gurun Laweh, Tanjung Aur, Parak Laweh, Banuaran, dan Tanjung Ledidi atau diperkirakan saat ini adalah daerah Aur Duri. Kedelapan korong tersebut membentuk federasi bernama Nagari Padang yang diperintah 8 penghulu bergelar Rajo dan Marajo. Sekitar 40 hingga 60 tahun sebelum kedatangan VOC, Nagari Padang termasuk dalam kekuasaan Aceh untuk perdagangan emas dan rempahnya. Nagari Padang awal itu tuh seperti nagari kuno Minangkabau pada umumnya. Dia terdiri dari sawah, areal-areal permukiman, areal-areal perkampungan. Ada balai tempat datuk-datuk berkumpul, berapat, bersidang. Ada suraunya, ada pekannya, ada pasarnya. Ya, sebagaimana kelengkapan nagari dimanapun di Minangkabau ini. Rata-rata kan kampung tradisional, kalau nagari-nagari kuno itu mengikuti garis sungai itu. Baik Nagari Padang sendiri, Nagari Koto Tangah, atau Nagari Pauh. Itu rata-rata korong-korong itu di pinggir-pinggir sungai. Karena pertama basis masyarakatnya basis pertanian kan. Akses pada air sangat penting. Yang kedua, ya akses pada air bersih tentu saja. Jadi bukan di muara itu. Padang mulai tumbuh sebagai kota pelabuhan di abad ke-17 saat VOC mulai masuk pesisir pantai Nagari Padang dan membangun loji-loji atau gudang di kaki Bukit Monyet. Karena pertama itu wilayah yang diizinkan untuk ditempati oleh VOC. Oleh adat, oleh para penghulu-penghulu 8 korong ini. Ya, penghulu 8 suku ini, ya, diizinkan di situ. Mendirikan gudang, mendirikan kantor-kantor, lalu perlahan-lahan mendirikan benteng lagi. Pada awalnya kecil saja, ya, di seberang Padang itu, di bawah, persis di bawah kaki Gunung Padang sekarang itu, kecil saja. Tapi kemudian membesar ya, seiring kekuasaan VOC itu semakin besar juga. Selain penyerangan Inggris pada 1781, ekologi atau bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami, serta abrasi turut menghapus loji atau gudang-gudang VOC yang merupakan jejak-jejak lama di awal-awal perubahan kampung nelayan ini menjadi pusat perdagangan. Saat itu semuanya hilang, tak ada yang bersisa. Nagari Padang tak lagi menampilkan sebuah kota dengan arsitektur Eropa, melainkan menampilkan pemandangan sebuah kampung nelayan yang terbilang kumuh
dengan masyarakatnya yang heterogen, warga lokal, pendatang, dan orang Hindia Belanda. Dinding tebal retak, jendela besar ini adalah bukti Belanda yang kemudian membangun kembali kawasan Batang Arau menjadi jalur utama perdagangan hasil bumi dari pedalaman Minangkabau ke dunia luar. Saat itu mereka semakin menyadari Padang adalah simpul penting jaringan ekonomi regional dan internasional, gerbang utama di pesisir barat Sumatera. Mereka mulai membangun kota, menyiapkan infrastruktur yang lebih baik dan tertata. Gudang penyimpanan menandai fungsi niaga kawasan ini sejak lebih dari seabad yang lalu. Arsitekturnya mencerminkan kebutuhan perdagangan dan pelayaran, menyimpan karakter masa lalu. Bangunan yang dibangun bertahap itu adalah kreasi masa lalu Hindia Belanda yang mulai dibangun setelah 1850. Wujudnya masih ada yang dapat dilihat hingga kini. Dalam buku Padang Riwayatmu Tempo Dulu, karya Rusli Amran diceritakan gudang-gudang tua itu adalah gudang kopi dan tempat pelelangan kopi pemerintah. Juga tempat menyimpan hasil bumi yang mendatangkan uang banyak bagi Hindia Belanda. Dulunya gudang-gudang ini dijaga ketat, berdinding tebal dengan bentuknya seperti penjara. Banyak juga gedung perusahaan dagang milik swasta dan kantor pemerintahan Hindia Belanda. Tata kota Padang lama berorientasi pada sungai, hubungan yang erat antara ruang darat dengan air. Selain mempunyai banyak hubungan langsung dengan bangsa-bangsa asing, Kota Padang juga merupakan kekuatan militer Hindia Belanda. Bahkan daerah Sumatera Barat pada umumnya dianggap pemerintah kolonial Belanda sebagai satu daerah penting memadamkan pemberontakan saat Belanda memperluas daerah kekuasaannya. Di abad ke-17 dan 18 itu, aspek budaya dan tradisi Minangkabau berjalan dengan baik. Bahkan masih ada ditemukan sampai saat ini. Kalau di buku saya di Padang itu banyak aspek dari kebudayaan, tradisi-tradisi masyarakat sekitar yang sampai sekarang masih. Mulai dari siklus hidup, tradisi terkait dengan siklus hidup. Bagaimana orang lahir dirayakan, seperti turun mandi, sampai sekarang masih ada. Di abad 17 itu, di era paling awal Nagari itu masih ada. Ketika orang mencapai usia dewasa, di Kitan dirayakan. Ya, ditindik kalau bagi perempuan dirayakan, dipestakan. Menikah di usia dewasa dirayakan. Sampai nanti kematian. Nah, yang terkenal kan kalau di pesisir itu meratap mayat. Sampai sekarang masih ada. Kalau dalam kebudayaan kan, aspek kebudayaan itu adalah aspek yang paling susah untuk berubah. Dulu dan hingga kini, Padang menjadi ruang pertemuan berbagai etnis dan budaya. Interaksi pedagang lokal dan asing membentuk karakter kota yang terbuka dan multikultural. Penghuninya menjaga kesinambungan antara masa lalu dan masa kini. Kota Tua Padang adalah ingatan tentang perdagangan dan perjumpaan budaya, fondasi identitas kota hingga hari ini. Tepian Batang Arau menyimpan jejak perjalanan tumbuhnya kota sejak awal hingga kini. Padang kini hidup di antara yang bertahan dan yang terlupakan. Ia bukan kota tua yang tumbuh jadi museum, tapi kota yang terus memberi ruang yang beradaptasi. Dulu sekali, jauh sebelum kedatangan VOC, daerah bernama Nagari Kurai Limojorong dihuni beberapa suku atau kaum Minangkabau.
Layaknya sebuah nagari, Kurai Limojorong memenuhi semua unsur nagari, yakni Balabuah, Batapian, Bamusaji, Babalai, Basuku, Bapusako Tinggi, dan lainnya. Sejarawan sekaligus penulis buku Fikrul Hanif Sufyan mengatakan, Belanda yang awalnya menguasai daerah pesisir pantai pada tahun 1800-an awal mulai masuk ke pedalaman dan mengagumi eksotisnya keindahan Kurai Limojorong yang saat ini bernama Bukit Tinggi. Proses masuknya Belanda ya ke pedalaman Minangkabau itu tidak lepas dari konflik antara Padri dengan kaum adat di masa itu. Kenapa? Karena di masa itu Belanda belum ada celah untuk memasuki pedalaman Minangkabau. Tapi ketika terjadinya konflik antara dua kubu ini, maka waktu itu pihak dari Pagaruyung itu kemudian mendatangi Belanda ya, mendatangi dari salah seorang negosiator dari dari utusan dari Ave Michel yang bernama Dupuy. Nah, melalui Dupuy inilah kemudian disepakati bahwa tentara Mersosai Belanda itu bisa memasuki kawasan pedalaman Minangkabau. Penguatan sektor ekonomi jadi tujuan awal Belanda di kawasan Nagari Kurai Limojorong. Bukit Kubangan Kabau atau kawasan yang cukup tinggi dengan pasar rakyat yang disebut Pasar Ateh menarik perhatian kolonial Belanda. Pasar inilah yang awalnya dikuasai oleh Belanda. Waktu pemerintah kolonial Belanda itu mengadakan pertemuan dengan otoritas adat dari Kurai Limojorong pada tahun 1820 tepatnya. Apa yang mereka bicarakan di masa itu, mereka melakukan negosiasi dan kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, ini terkait dengan Pasar Ateh. Kawasan Pasar Ateh ini merupakan yang kita sebutkan tadi merupakan buah konflik tadi itu. Dan kemudian di tahun 1820 itu kemudian disepakati untuk mengubah sebuah kawasan yang dulu namanya adalah Bukit Kubangan Kabau itu menjadi sebuah nama Bukit Nanta Tinggi yang kemudian dalam catatan Hajrah tahun 1946 itu kemudian berubah nama menjadi Bukit Tinggi. Bangunan permanen pertama yang dibangun Belanda di Nagari Kurai Limojorong tahun 1826 adalah Benteng Fort de Kock. Seiring berdirinya benteng ini, Belanda mulai menyebut Nagari Kurai Limojorong dengan sebutan Fort de Kock. Bagi pemerintahan Belanda, Fort de Kock merupakan kota penting kedua setelah Padang, menjadi penanda awal kehadiran kolonial Belanda di Bukit Tinggi. Konstruksi sisa yang ada tetap menunjukkan bagaimana fungsi militer kota ini di masa lalu. Dalam kesepakatan di tahun 1820 itu, pemerintah kolonial Belanda waktu itu meminta kepada otoritas adat untuk mengizinkan mereka mendirikan pertama fort, atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai benteng. Kemudian yang kedua yang mereka inginkan itu adalah membangun kawasan bangunan untuk pemerintahan. Kemudian yang berikutnya itu adalah rumah pengadilan atau landrat. Yang berikutnya itu adalah setangsi militer, ya, dan kemudian Kirchhof. Kirchhof ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bahasa Indonesia kan itu adalah artinya itu adalah makam. Dan untuk supaya beberapa kawasan ini bisa terbentuk waktu itu di Bukit Tinggi ya, maka otoritas adat setempat waktu itu menyediakan beberapa lokasi, beberapa tanah ya. Pertama itu ada di Bukit Jire ya, kemudian ada di Salanggaga, kemudian yang berikutnya itu ada di Malambuang. Setelah benteng Fort de Kock, Belanda mengembangkan kota yang dikelilingi 3 gunung Singgalang, Tandike, dan Marapi ini menjadi pusat kedudukan orang-orang Belanda di Sumatera Barat selain Padang. Fort de Kock berkembang sebagai pusat administrasi dan pertahanan kolonial di dataran tinggi Minangkabau. Seiring pembangunan berbagai infrastruktur itu, pemerintah Belanda yang jatuh cinta dengan indah dan sejuknya suhu di daerah ini
Kemudian membangun kota ini menjadi kota peristirahatan dan kota yang dikunjungi pelancong dunia. Kota Bukit Tinggi itu adalah kota dijadikan sebagai tempat peristirahatan orang-orang Belanda yang mungkin sibuk dengan aktivitas pertambangannya, dan kemudian dibukalah Bukit Tinggi. Kalau kita pelajari secara ini kan Bukit Tinggi itu adalah ininya orang tempat wisata mereka. Sekitar 1 abad kemudian, setelah Fort de Kock dibangun, berdiri Jam Gadang yang hingga saat ini menjadi ikon kota Bukit Tinggi. Ikon kota dan bangunan lama mencerminkan fungsi administratif dan simbol kekuasaan. Jam Gadang jadi satu-satunya bangunan tinggi di tahun 1926, dibangun sebagai hadiah dari Ratu Belanda. Jam Gadang menjadi simbol pertemuan kolonialisme, pendudukan Jepang dan identitas lokal. Bukit Tinggi atau Fort de Kock itu dulu di masa kolonial itu merupakan ibu kota dari Padang Seboven-Landen, atau yang kita bahasa Indonesia itu sama dengan dataran tinggi Padang. Di masa pendudukan Jepang, kawasan ini juga tetap menjadi sebuah ibu kota residensi di masa itu, ya. Dan kemudian di masa awal-awal kemerdekaan perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 19 Agustus 1945 itu pertama kalinya itu Sang Merah Putih itu dikibarkan di Jam Gadang. Dan kemudian berdasarkan dari keputusan Knip di masa itu bahwa ibu kota dari Sumatera itu adalah Bukit Tinggi. Dan kemudian juga di tahun berikutnya, di tahun 1950-an, itu kemudian Bukit Tinggi itu dijadikan sebagai ibu kota dari Sumatera Tengah. Struktur kota dibangun untuk kontrol dan pengawasan wilayah. Tata kota Bukit Tinggi mengikuti kontur alam. Ruang terbuka dan posisi strategis memperkuat peran kota ini sebagai pusat kendali. Ada beberapa infrastruktur yang waktu itu dibangun ya, termasuk juga nanti ada penjara ya atau Kevangenis, kemudian ada Patrenaret ya atau yang kita kenal sebagai lintasan untuk pacu kuda yang ada di Bukit Ambacang itu pada tahun 1889 ya. Kemudian ada lagi yang dibangun itu antara lain itu adalah pada tahun 1926 itu mereka membangun Jam Gadang ya. Kemudian pada tahun 1918 sebelum dibangunnya kebun binatang atau disebut dengan Dierentein dalam bahasa Belanda, mereka membangun sebuah taman bunga yang disebut dengan James Park itu pada tahun 1918. Nah, James Park ini 11 tahun kemudian itu pemerintah kolonial Belanda itu ingin mengubah ya supaya kota ini menjadi magnet bagi turis-turis ya. Bukan hanya para pelancong yang berasal dari dalam negeri tapi juga berasal dari luar. Maka itulah yang kemudian menyebabkan pemerintah kolonial Belanda itu mengubah James Park atau taman bunga itu kemudian menjadi Dierentein ya atau disebut dengan kebun binatang. Dan itu terjadi pada tahun 1929 dan koleksi itu mulai lengkap itu pada tahun 1933. Itu mereka sudah punya kalau tidak salah sekitar 135 jenis satwa. Bukit Tinggi melahirkan para pemikir dan pejuang. Kota ini menjadi ruang pendidikan, pergerakan dan pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia. Bukit Tinggi adalah kota gagasan, tempat ide dan perjuangan membentuk arah bangsa. Pemerintah kolonial Belanda itu kemudian membuka sebuah sekolah yang kita kenal sebagai yang hari ini kita kenal sebagai SMA 2 Bukit Tinggi ya. Dulu itu namanya adalah Quick School atau sekolah raja. Itu merupakan sekolah untuk calon guru. Dan waktu itu pemerintah kolonial Belanda itu harus mengeluarkan budget sebesar 300.000 gulden untuk membangun sekolah Quick School itu. Jarang sekali mereka itu yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Satu-satunya mungkin yang bisa kita katakan menengah bawah itu adalah Tan Malaka yang pernah juga bersekolah di Quick School itu. Ya. Kemudian ada penjara atau Kevangenis ya yang ada di sana. Kemudian ada SMA 2 Bukit Tinggi atau kita kenal sebagai Quick School. Kemudian juga di sana yang
Di sana juga ada Janjang Pepuluh ya, itu juga merupakan warisan dari masa kolonial Belanda juga. Kemudian juga di sana itu ada yang tidak boleh kita lupakan, itu adalah keberadaan dari Bank Nasional, PT Inkorba yang ada di Kampung Cino. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari denyut ekonomi yang ada di Bukit Tinggi. Sawah Lunto lahir dari pertemuan batu bara ombilin yang mulai diteliti sejak 1858. Kota ini dibangun sebagai pusat industri tambang pada 1870 setelah De Graef mengumumkan hasil penelitiannya pada pemerintah Hindia Belanda. Sebaran batu bara ada di Lembah Sugan, Parambahan, Sigalut, dan Tanah Hitam. Temuan cadangan batu bara hingga 200 juta ton membuat Belanda membayangkan keuntungan ekonomi yang sangat besar dari dunia, sehingga mulai merencanakan pembangunan sarana prasarana yang memudahkan eksploitasi batu bara kualitas lebih baik itu. Jaringan kereta api yang membawa batu bara tidak dibangun segaris saja dari Padang ke Sawah Lunto, tapi bercabang ke kota Bukit Tinggi yang saat itu masih disebut Fort de Kock. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa di Padang, kemudian di Sawah Lunto, dan kemudian Bukit Tinggi adalah sebuah kota-kota tua yang ada di Sumatera Barat. Sawah Lunto dirancang sebagai kota industri. Bangunan industri, dapur umum, dan rumah pekerja menunjukkan sistem kerja yang terorganisir dan hierarkis yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Zona kerja, hunian, dan transportasi dipisahkan secara tegas. Sawah Lunto menyimpan kisah kerja paksa orang rantai. Dari penderitaan itu, lahir komunitas dan ingatan kolektif yang kini dirawat. Kini, Sawah Lunto menjadikan sejarah sebagai identitas baru dari kota tambang menjadi kota warisan dunia. Di tengah laju pembangunan modern, kota tua Padang berdiri sebagai pengingat. Di tepian Batang Arau, jejak-jejak itu masih hidup, menunggu untuk dikenali, dijaga, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Bukit Tinggi bukan sekedar destinasi wisata, tetapi ruang sejarah hidup yang menghubungkan masa lalu kolonial, masa perjuangan, dan kehidupan masyarakat ini. Kota pelabuhan, kota pemikir, dan kota tambang. 3 kota tua, 3 peran, 1 sejarah Sumatera Barat.